Hai teman-teman, kita adalah IMF Learning Channel yang akan selalu berbagi perihal edukasi, strategi, dan pandangan terkait komputer seperti ilmu komputer, aplikasi komputer, pemrograman, pengembangan aplikasi, atau sistem dan penerapan teknologi komputer terkini. Pastikan selalu melihat video hingga selesai, kemudian like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel IMF Learning. Pada video kali ini kita akan membahas aplikasi manajemen pengelolaan jurnal, mana akan ada dua aplikasi di sini, Zotero dan Mendeley. Kedua aplikasi ini saling beradu fitur dan banyak yang menggunakan Zotero maupun Mendeley. Oke, IMF Learning by doing. I'm ready. Oke, kita akan mulai dengan menginstal Zotero terlebih dahulu. Yuk guys, kita sekarang akan menginstal Zotero. Sebelum itu, kita harus mendownload terlebih dahulu filenya atau aplikasi .exe-nya. Kita download di sini dan kan ada pilihan Linux, macOS, dan Windows. Kemudian teman-teman juga bisa menginstal Chrome konektornya antara Zotero dan Google Doc nantinya. Oke, kita akan menginstal. Karena IMF Learning sudah menginstal Zotero konektornya, maka ini akan berbentuk seperti ini, remove from Chrome. Jika belum, kita akan praktekkan. Nah, jika belum menginstal Zotero konektornya, maka akan muncul seperti ini, add to Chrome. Oke, extension, kemudian akan terinstall di pojok kanan sini. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan Zotero konektornya dengan mengepin. Oke, kita kembali ke awal. Kita akan mendownload Zotero versi 6. Oke, kita akan menunggu proses downloadnya atau proses mengunduhnya. Setelah selesai diunduh, kita akan mengeklik untuk mulai menginstalasi Zotero. Oke, kita akan next di sini. Kemudian kita pilih standar saja. Next, install. Oke, kita klik finish di sini. Oke, di sini akan ada suggest untuk menginstal Zotero konektornya. Padahal sudah terinstall. Tidak apa-apa, ini hanya otomatis dari Zoteronya. Kembali ke Zotero. Sudah terinstall untuk aplikasi LibreOffice. Setelah instalasi selesai, kita akan bisa mengoperasikan Zotero. Oke, kita lakukan. Guys, kita sudah berada pada halaman Zotero. Nah, kita akan login terlebih dahulu. Kita masukkan email, kemudian password. Kemudian kita akan klik Remember Me supaya bisa selalu login dengan Zotero. Oke, kita sudah ada di halaman web Zotero, di mana sebelumnya IMF Learning sudah punya grup di sini. Oke, ini kita bisa menambahkan folder atau collection. Dan kita juga bisa merename atau new sub collection di sini. Oke, kemudian kita juga bisa melakukan sub collection jika diperlukan. Oke, di sini sudah ada jurnal dan slide yang tidak masuk dalam collection. Oke, kita bisa pindah, kita masukkan ke sini. Secara otomatis dia akan masuk pada collection. Sedangkan di sini hanya ada file PDF, tapi di sini sudah ada keterangan bahwa ini akan masuk pada collection computer science yang bagian machine learning. Oke, seperti ini. Kalau misalnya kita klik sini, maka secara keseluruhan akan muncul seperti ini. Jika kita klik ini, maka hanya sebagian saja. Oke, di sini sudah ada grupnya. Nah, bagaimana cara membuat grup di Zotero? Kita akan mengeklik di sini. Oke, kita bisa membuat grup di sini, create a new group. Kemudian kita bisa memilih apakah grup yang kita buat itu open atau close tapi public, kemudian private, hanya orang-orang tertentu saja. Nah, pada video ini kita akan belajar cara membuat yang private. Kita beri nama, kemudian create group. Kemudian di sini private dan library reading. Jadi rata-rata
grup membernya bisa membaca, kemudian bisa mengedit grupnya, membernya. Kalau misalnya mengedit hanya admin saja, kalau misalnya klik ini, kami sarankan menggunakan any group members. Jadi semua anggota bisa mengedit. Kemudian any group members sudah betul. Jadi semua member bisa mengedit filenya dan library-nya. Oke, save settings. Oke, secara otomatis di Zotero-nya akan muncul grup yang kedua. Jika tidak muncul, kita bisa refresh. Oke, di sini sudah ada grup student dan juga bisa dibuat collection ya. Misalnya di sini berhubung dengan politik. Oke, kemudian kita akan mempraktekkan mencari jurnal di Google Scholar. Oke, kita sudah di halaman Google Scholar. Kita akan mencari politics. Oke, di sini ada beberapa jurnal yang bisa kita peroleh. Kita akan pilih yang pertama. Oke, kita bisa mengklik apabila teman-teman merasa ini cocok, maka bisa klik di sini pojok kanan, pilih My Library-nya, dan pilih More. Sepertinya grup yang dibuat tidak muncul, berarti ada kemungkinan tidak sinkron. Maka dari itu, kita bisa mengakalinya dengan taruh di My Library, dan klik Done. Oke, secara otomatis akan muncul file di My Library. Jika tidak muncul, maka kita bisa refresh kembali. Oke, kita bisa memindahkan file ke dalam Politics. Oke, sekarang sudah muncul di Student Politics dan di My Library-nya masih ada file yang tadi sudah disinkron karena jika kita drag, maka akan ada proses copy referensi. Jika tidak ada copy, kita bisa menghapus. Dan di sini tetap ada karena ini adalah copy dari. Oke, ketika kita klik maka kita bisa membaca jurnal yang sudah kita masukkan ke dalam collection. Oke, dan teman-teman juga bisa menambahkan di sini di Zotero Web dalam bentuk buku, book section, case, hearing, journal artikel, dan upload filenya atau more yang lainnya. Oke, yang ini masih manual. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin menambahkan secara otomatis, teman-teman harus menginstal Zotero Connector yang sebelumnya sudah dijelaskan. Oke, kita akan mencari jurnal yang lain lagi. Kita klik yang lain. Oke, kita klik ini. Nah, kita sudah langsung dapat PDF-nya. Kemudian kita akan masukkan ke Zotero. Oke, kita akan masukkan pada My Library. Oke, dan kita refresh. Maka terdapat file di My Library. Kemudian ini bisa kita pindahkan juga jika inginkan. Oke, kemudian kita bisa file sudah ada di file.zotero. Kita kembali ke desktop. Oke, di sini teman-teman bisa melakukan sinkronisasi dengan Zotero Web. Kita sudah punya dua grup di sini. Satu grup yang isinya politics, terus grupnya bernama student, kemudian ada grup yang pertama yaitu IMF Learning. Maka di sini kita bisa mengklik. Keuntungan di Zotero Desktop, kita bisa melakukan pencatatan. Jadi seperti ini, kita bisa like dan kita bisa memberikan komentar di sini. Oke, jika teman-teman ingin menambahkan note yang lain, kan, kemudian ini akan muncul atau bisa melihat halaman dengan bookmark atau enggak bisa menggunakan daftar isi seperti ini. Ini akan membantu kita untuk membaca artikel ataupun jurnal di Zotero atau hanya berdasarkan notes dari yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, kita juga bisa memberikan highlight kalimat atau kata penting yang ingin kita ketahui. Oke, seperti ini. Ini highlight warna kuning. Kemudian kita juga bisa merubah jadi warna biru.
Oke, secara otomatis maka akan tercatat di sini. Jadi ketika teman-teman meng-highlight di sini, maka tulisan yang di-highlight akan berpindah di sebelah kiri. Maka teman-teman bisa memperoleh bacaan yang bisa nantinya digunakan untuk meringkas ataupun memberikan saduran kepada kalimat yang sudah ditulis sebelumnya. Oke, kita akan pindah ke Google Doc. Kita close di sini, kemudian kita buka Google Doc-nya dan kita akan mengklik Zotero. Jadi Google Doc dan Zotero sudah bekerja sama atau berkolaborasi layaknya Word, Microsoft Word. Oke, kita klik di sini. Oke, akan ada proses sinkronisasi Zotero dengan Google Doc. Oke, di sini ada pop-up yang dari Zotero. Kita klik di sini, maka akan ada suggest untuk menggunakan grup yang jurnal yang ada di grup student atau MF Learning ataupun yang ada di My Library. Kita akan klik ini dan kita tekan enter, maka akan ada proses. Oke, ini kita sudah mempunyai citasi. Kita akan menulis tulisan. Oke, kita akan menambahkan daftar pustaka atau bibliografi. Nah, di sini akan menunggu prosesnya. Oke, secara otomatis sudah ada daftar pustaka di sini. Oke, teman-teman ingin mengganti dokumen reference-nya, kita klik di sini, kemudian diganti stylenya. Mau diganti IEEE ataupun apa atau ASA. Oke, kita akan mengganti dengan IEEE, kemudian kita klik OK, maka akan berubah menjadi IEEE. Oke, seperti itu untuk pengoperasiannya. Setelah membuat citasi dan pustaka atau bibliografi, kita akan kembali pada settingan grup yang ada di Zotero. Oke, di sini kita akan tambahkan member, kemudian kita akan klik send more invitation karena di sini hanya ada admin atau member pertama sebagai owner pemilik grup, kemudian kita bisa send more invitation. Nah, kita masukkan email di sini. Oke, jadi ini akan menunggu akses dari MF Lab, jadi email yang lain dari MF Learning. Oke, selanjutnya kita akan membedakan antara Mendeley dan Zotero. Setelah kita menggunakan Zotero, pasti ada beberapa teman-teman yang ingin mengetahui perbedaan antara Zotero dan Mendeley. Mendeley itu dikembangkan oleh Elsevier mulai tahun 2008 di bulan Agustus. Dan itu sudah masuk versi 1.19.5. Nah, di Mendeley pun ada versi yang berbeda di luar dari versi sebelumnya, yaitu 2.8.3, di mana itu sudah dirilis pada tahun 2022. Jadi tampilannya sedikit berbeda. Oke, di Zotero itu dikembangkan oleh dua entitas yang berbeda. Yang awalnya di kampus, sekarang dikelola oleh lembaga penelitian. Oke, hingga saat ini Zotero masih tetap dipergunakan. Here we go, kita akan membahas perbedaan antara Zotero dan Mendeley. Here we go. Pertama yang akan kita bahas terkait perbedaan Mendeley dan Zotero, yaitu pertama, ketika teman-teman sebelumnya melihat operasional Zotero, itu ada icon Zotero di sini. Jadi teman-teman bisa berintegrasi antara Zotero dan Google Doc. Oke, ketika teman-teman mengklik ini, maka akan muncul Edit with Zotero. Oke, akan muncul pop-up seperti ini. Supaya ini bisa hilang, harus ditekan Enter. Kalau misalnya ingin menambahkan sitas yang lainnya, ini, kemudian koma, enter. Oke, secara otomatis ini akan langsung nambah di Zotero. Secara otomatis ini akan nambah di Google Doc.
Oke, kemudian ini diberi titik. Nah, bagaimana dengan Mendeley? Mendeley tidak ada plugin khusus atau add-on khusus atau extension khusus untuk ke Google Doc. So, saat ini yang kami ketahui. Maka dari itu, Mendeley harus melakukan hal seperti ini. Tarik seperti ini, kemudian kita taruh di sini. Oke, jika hal ini gagal ketika melakukan drag and drop, maka teman-teman bisa melakukan hal ini. Klik kanan, kemudian copy format, dan paste di sini. Jadi di Mendeley harus melakukan satu persatu. Sedangkan di Zotero itu ada fitur khusus. Oke, perbedaan selanjutnya lagi yaitu di Zotero Desktop dan Mendeley, yaitu format yang diberikan oleh Zotero itu cukup banyak. Terutama yang di Indonesia itu lebih fokus pada interview. Jadi teman-teman bisa melakukan wawancara dengan narasumber, kemudian ingin bertanya-tanya sesuatu terkait tugas akhir, tesis ataupun disertasi, kemudian hasil wawancaranya akan ditaruh pada lampiran. Jika melakukan itu, pasti akan menunjukkan referensinya. Di sini, kemudian ini diberikan namanya. Oke, kemudian bisa diberi tanggal di sini. Oke, di sini sudah jadi. Kemudian teman-teman ingin menaruhnya di Google Doc, maka teman-teman bisa membuat sedikit kalimat di sini meskipun tidak nyambung. Oke, yang lemah di Zotero adalah menunggu lama untuk bisa keluar. Ketika ini masih berjalan, pastikan melihat desktop. Dan ketika menjalankan ini, pastikan desktop itu berjalan. Oke, enter. Oke, di sini sudah muncul daftar desktop. Oke, itu perbedaan kedua antara Mendeley dan Zotero. Perbedaan yang selanjutnya itu adalah grup. Grup yang ada di Zotero itu ada public, semi-public, kemudian ada private. Seperti ini. Jadi dulu di Mendeley ada seperti ini, tapi sekarang dihapus. Di Zotero masih ada public atau open, kemudian public yang tertutup, kemudian private. Sedangkan di Mendeley itu kalau misalnya kita ke Mendeley yang di web, oke, kemudian kita bisa menambahkan new collection. Oke, jika kita ingin manage grupnya, kita bisa invite ini, kita masukkan emailnya. Oke, di Mendeley hanya mempunyai akses untuk private, jadi yang membuat grup bisa menambahkan penulis yang lain atau peneliti yang lain. Jadi di Mendeley itu grupnya private semuanya, sedangkan di Zotero itu ada public close, dan private. Oke, seperti itu untuk perbedaan antara Mendeley dan Zotero. Nantikan video kami selanjutnya terkait aplikasi komputer, bahasa Inggris, kemudian perkembangan teknologi yang akan teman-teman temui nantinya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pastikan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.